Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Rensra di mana saja berada, berjumpa kembali dalam tayangan Rensra renungan seputar Al-Qur'an. Pada tayangan kali ini kita akan mencoba membahas satu pertanyaan ya, terkait dengan kapan seseorang itu boleh atau bisa melaksanakan qada puasa. Pada tayangan sebelumnya kita menyebut atau menjelaskan ada beberapa kelompok yang diperbolehkan untuk berbuka puasa tetapi dia harus mengqadanya ya. Yaitu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 184 ya, yaitu maridon, orang sakit, musafir, atau orang dalam perjalanan. Sebenarnya dalam marid itu juga ada penjelasan terhadap orang yang hamil dan orang yang menyusui, karena ada ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang hamil atau orang yang sedang menyusui juga masuk ke dalam kelompok marid, orang yang sakit, karena ada masyakohnya itu ya, ada ilat masyakohnya. Nah, orang yang menyusui atau orang yang hamil itu juga boleh untuk tidak berbuka puasa. Nah, cuman di sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah orang yang sedang menyusui, gitu ya, orang yang menyusui atau orang yang sedang hamil itu mengkhawatirkan ilatnya atau madaratnya itu untuk dirinya atau untuk bayinya sendiri? Ya. Nah, kalau dia mengkhawatirkan madaratnya itu untuk dirinya dan bayinya, maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadanya saja ya, di waktu lain di luar Ramadan. Tapi kalau dia hanya mengkhawatirkan kandungannya atau bayi yang disusuinya, maka di samping dia harus mengqada, tapi juga harus membayar fidyah ya. Membayar fidyah yaitu memberikan makanan beras kepada yatim piatu ya, setiap dia berbuka, setiap dia tidak berpuasa atau setiap dia berbuka. Nah, kapan dia bisa melaksanakan qada? Kalau kita lihat redaksinya, memang redaksi yang digunakan oleh Al-Quran itu fa'iddatun min ayyamin ukhra, beberapa hari, min ayyamin ukhra, dari hari-hari lain selain di bulan Ramadan. Nah, dalam ungkapan fa'iddatun min ayyamin ukhra ini memang redaksinya bersifat umum. Sekali lagi, memang dalam beberapa hal redaksi Al-Quran itu banyak menggunakan redaksi yang bersifat umum. Nah, oleh karena itu kemudian para mufassir memberikan penjelasan seiring dengan keumuman redaksinya. Maka para jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan wala yajibu tatabu ayyamil qada, tidak diharuskan melakukan qada itu secara berturut-turut ya. Jadi kalau misalnya dia tidak berpuasa selama 4 hari di bulan Ramadan ya, maka tidak diwajibkan dia untuk mengqadanya secara berturut-turut ya. Jadi hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu tidak harus berturut-turut, artinya bisa berselang-selang itu ya. Karena redaksinya juga bersifat umum, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi tidak diharuskan untuk berterus-terus ya, atau terus-menerus. Nah, tetapi karena sifatnya ini qada, mengganti, memang para ulama menganjurkan kepada orang yang mengqada puasa untuk selalu atau segera melakukan pembayaran qadanya itu, atau melakukan qadanya dengan segera, jangan sampai ditunda-tunda ya, sehingga nanti ada ketentuan fa in jaa ramadanu ukhra walam yaqdi lazimahu fi ra'yil jumhur kifaratun. Fa in jaa ramadanu akhar wa lam yaqdi
lazimahu fi ra'yil jumhur kifaratun. Kalau seandainya datang bulan Ramadan, jadi dia punya qadha bulan Ramadan, kemudian dia tidak sempat mengqadhanya sampai kemudian datang Ramadan yang lain, maka dia wajib membayar kifarat, sanksi atas berleha-leha untuk mengganti puasa. Apa itu bentuk kifaratnya? Yaitu dia memberikan makanan, yut'im likulli yaumin miskinan. Setiap hari itu dia memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu memang sangat dianjurkan kepada orang-orang yang mengqadha puasa untuk melakukannya dengan segera, jangan berleha-leha ya. Memang nanti akan ada persoalan ya dalam perdebatan terkait dengan misalnya apakah dengan demikian orang yang qadha itu harus meninggalkan meninggalkan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari atau tidak. Tapi karena disebutkan sekali lagi bahwa tidak ada ketentuan bahwa qadha itu harus dilaksanakan begitu selesai dari Ramadan, maka ada yang mengatakan tidak ada masalah kita melaksanakan puasa Syawal dulu 6 hari, kemudian setelah itu melakukan qadha. Ya. Karena kalau qadha bisa dilakukan sepanjang tahun. Sementara untuk Syawal kan hanya 6 hari tertentu saja. Tapi kalaupun misalnya seandainya ada orang yang langsung melaksanakan qadha setelah di bulan Syawal, tentu juga ini tidak ada masalah ya, karena dengan prinsip yang wajib atau yang lebih penting didahulukan daripada yang sunnah. Yang ala kulli hal, bagaimanapun pendapat yang diambil, setiap qadha itu harus diganti dan diupayakan untuk sesegera mungkin dilaksanakan. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.